Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita akan belajar praktikum anatomi untuk regio caput et colli, terutama mempelajari tentang sistema muskulinya. Jadi kita tahu bahwa regio caput et colli, jadi kepala dan leher, ya. Untuk blok ini kita dikhususkan mempelajari tentang struktur sistema muskular. Akan tetapi nanti akan saya beri sedikit tentang pembagian regio, kemudian struktur permukaan di wajah dan di leher, baru masuk kepada struktur caput muskulinya, terutama otot-otot besar dengan oligoinsersi dan juga otot-otot ekspresi wajah bersama persarapannya. Ya, kita mulai dari mengenal regio, ya, di caput et colli. Regio artinya daerah, ya. Jadi daerah wajah depan, kemudian belakang, kemudian daerah leher. Sebenarnya mempelajari tentang regio itu tidak sulit, ya, karena kita sudah tahu mulai dari bagian-bagian besarnya, yakni mata, hidung, dan mulut. Ya, kita tahu mata itu namanya adalah orbita, berarti ya di daerah mata ini adalah regio orbita, di daerah hidung regio nasalis, nah, di daerah mulut yaitu regio oris. Ya, kalau kita sudah pegang tiga bangunan utama itu, yang lain-lain itu ya tinggal menyusul lah begitu. Pipi, ya, ini kita tahu zygomatikus, berarti ini regio zygomatica. Jadi kalau belakang ini ada musculus temporalis, ya, berarti ini adalah regio temporalis. Ini pipi regio buccalis, begitu ya. Kemudian dagu ini regio mentalis, begitu. Ya, jadi orbitalis, nasalis, buccalis, zygomatica, temporalis, kemudian regio oris, ya. Ini mentum atau mentalis, kemudian ini regio colli. Nah, regio colli ada pembagiannya sendiri. Nah, nanti kalau untuk regio colli yang mudah langsung persis dari depan, karena pembaginya itu adalah ini yang namanya musculus sterno, ya, cleidomastoideus, otot ini. Kalau preparat aslinya ini, ya, otot ini adalah musculus sterno cleidomastoideus. Inilah yang membatasi regio colli itu dibagi menjadi dua, regio colli anterior dan regio colli posterior. Ya, itu untuk daerah belakang kepala tidak ada pembagian yang spesifik karena tidak ada bangunan yang penting, sehingga ya ini regio occipitalis gitu, ya, ini regio parietalis gitu. Ini tidak ada bangunan-bangunan penting. Baik, tengkuk nuche, ya, regio nuche, ya. Ini bangunan pentingnya ya hanya ada otot satu. Gitu. Sekarang kita akan melanjutkan kepada muskulatur atau sistema muskularis. Baik, muskulatur di daerah wajah yang dominannya itu diinervasi oleh nervus facialis. Kita tahu nervus facialis, nervus cranealis yang ke-7, ya, itu menginervasi seluruh otot-otot ekspresi wajah. Ya, mungkin kita lihat yang lebih jelas ini, tidak ada struktur yang lain-lain. Nah, mulai, ya. Jadi di sini ada yang namanya musculus frontalis. Ya. Kemudian yang mengelilingi kelopak mata ini namanya musculus orbicularis oculi. Nah, jadi adik-adik mulai belajar terminologi, ya. Bola mata sering disebut dengan orbita, itu rongganya. Tapi kalau sudah persis ke benda matanya itu
oculi, ya, orbicularis oculi yang mengelilingi mata. Ya, kemudian di sini ada musculus nasalis, kemudian di sini ada musculus zygomaticus minor, zygomaticus mayor, musculus risorius itu yang untuk tersenyum ya. Terus ini ada musculus depresi anguli oris. Depresi artinya menurunkan, anguli artinya sudut, oris artinya mulut. Nah, di mulut juga ada otot yang melingkari mulut. Ini namanya musculus orbicularis oris. Kalau di sini orbicularis oculi, kalau di sini orbicularis oris. Ya. Nah, jadi ini kecil-kecilnya ini nanti sambil dipelajari, melihat atlas, kemudian mencocokkan, terus melihat kadaver yang masih memungkinkan untuk diidentifikasi karena ini sudah cukup lama usianya ya, tapi paling tidak kita ya sedikit-sedikit lebih memahami ya struktur aslinya. Saya ulang ya, jadi ini otot-otot wajah yang diinervasi oleh nervus facialis, nervus 7. Ada musculus orbicularis oculi, ada musculus orbicularis oris ya. Kemudian ada musculus frontalis, ada musculus nasalis, ada zygomaticus minor, ada zygomaticus mayor, ada risorius, terus ada musculus depressor anguli oris. Nah, kalau ini strukturnya lebih dalam, di belakang musculus risorius ini ada otot cukup besar ya. Otot yang jika seseorang meniup trompet itu akan mengalami gembung. Nah, oke. Ini ya, ini adalah musculus buccinator. Nah, musculus buccinator ya. Sementara yang paling luar ini otot-otot pengunyah, namanya musculus masticator. Ya, masticator itu nanti ada 4. Yang paling luar ini, yang paling besar, paling kuat, namanya musculus masseter. Ya, masseter. Ya, ini kalau mengunyah diraba itu, nah, kita nak meraba itu bisa teraba keras ya, gitu, sambil mengunyah dibuka nutup mulut itu, ini teraba keras. Baik, kemudian agak ke belakang ada musculus temporalis ya, temporalis. Oke, nah demikian untuk otot wajah, tidak banyak dan semuanya sekali lagi diinervasi oleh nervus facialis, kecuali nanti yang agak ke atas itu ada nervus ophthalmicus ya, jadi supratrochlearis, cabang dari ophthalmicus. Kemudian yang di sini nanti ada masseter, itu adalah musculus nervus mandibularis ya, ini otot-otot masticator. Kalau yang ekspresi wajah semuanya oleh nervus facialis. Baik, sekarang muskulatur untuk daerah leher ya. Daerah leher. Ini yang paling kelihatan saya kira ini ya. Jadi adik-adik perhatikan tadi pembagian leher itu disebut sebagai trigonum colli anterior ya, dengan trigonum colli posterior. Nah, anterior dari musculus sternocleidomastoideus inilah disebut dengan trigonum colli anterior sampai dengan linea mediana, sehingga kalau dibikin batas-batasnya ya linea mediana, kemudian ke bawah, kemudian ini musculus sternocleidomastoideus, kemudian ini ramus dan corpus mandibula ya, jadi ini bentuknya segitiga. Oke. Terus di belakang juga ini ada musculus trapezius, kemudian ini musculus sternocleidomastoideus, kemudian di sini clavicula. Ini claviculanya tidak ada ya, tidak tergambar. Ya, jadi kalau preparat aslinya ya ini seperti ini. Ya, otot-ototnya seperti ini, otot-ototnya. Ini trachea.
Nah, bagaimana kemudian mempelajarinya? Ketika ini sudah disingkap, muskulus sternocleido disingkap, maka kita akan mendapati struktur leher itu seperti ini. Penamaan yang paling penting adalah dengan terminologi adanya bangunan ini. Ini yang namanya os hyoid, ya. Kalau di preparat aslinya os hyoidnya sudah tidak ada, ya, sudah dipotong. Ya, sudah nggak ada, dan sudah dibuka, ya. Ya, kenapa? Karena pembagian otot-otot di daerah leher kemudian berdasarkan letak topografis terhadap os hyoid ini. Yang di atas itu disebut otot-otot suprahyoid, yang di bawah disebut otot-otot infrahyoid. Nah, nanti penamaannya betul-betul sesuai dengan di mana dia menempel, ya. Sesuai dengan nama sternocleidomastoideus ini karena ada 3 penempelan. Ini caput sternalis, ini caput clavicularis, kemudian yang di sini adalah caput mastoideus, ya. Berarti ini sternocleidomastoideus. Nah, nanti otot-otot di sini sama. Ini saya contohkan yang suprahyoid, ya, suprahyoid. Ini ada namanya otot geniohyoid. Berarti dia melekatnya dari genio itu dagu, hyoid itu os hyoid. Gitu. Jadi tidak perlu hafalan mati dah dengan logika sedikitnya. Contoh ini musculus geniohyoid. Tapi yang melintang begini serabutnya itu namanya musculus milohyoid. Itu disebut kayak diafragma gitu, ya. Dasar dari rongga mulut kita itu adalah musculus milohyoideus yang serabutnya melintang seperti ini. Terus ada lagi otot yang ini dari dagu ke os hyoid tapi terus ke belakang sini. Nah, ini yang disebut dengan musculus digastricus. Di itu 2, gastrik itu perut. Dia punya 2 perut, yakni perut depan, venter anterior, dan perut belakang. Nah, ini fungsinya untuk membuka mulut. Jadi kalau ini kontraksi, mulutnya akan terbuka. Nah, ini kecil ototnya. Oke, ini contoh otot-otot suprahyoid. Lah nanti ada otot-otot infrahyoid. Contoh yang menempel dari os hyoid ke sternum, persis di belakang dari musculus sternocleidomastoideus. Ini apa? Ya tinggal diberi nama musculus sternohyoid, gitu, ya. Sternohyoid. Nah, nanti ada di bawahnya melekatnya tidak sampai ke sternum tapi ke cartilagoideroid. Ya, berarti namanya musculus thyrohyoid. Ya, kalau di sana tadi sternohyoid, kalau sini thyrohyoid gitu. Nah, tapi kemudian ada satu otot, ya, ini yang melintang sampai ke sana. Ini yang disebut dengan musculus omohyoid karena dia melekatnya nanti sampai di scapula yang di belakang. Ya, dari scapula sampai ke os hyoid. Otot ini penting sekali ketika seorang dokter ahli bedah melakukan operasi di daerah leher. Karena ini juga menjadi daerah yang penting, daerah supraomohyoid dan infraomohyoid itu adalah terminologi yang penting. Kemudian di belakang otot-otot besar semua, ini trapezius tadi, kemudian ini ada musculus semispinalis dan musculus splenius capitis. Ini otot-otot besar yang menjadi penopang utama dari leher kita. Kalau otot yang di depan ini otot-otot kecil, dia berfungsi untuk melindungi organ-organ penting. Tapi kalau otot yang belakang itu untuk postur, ya. Demikian materi muskulatur atau sistema muskuli di regio caput et colli, ya, kepala dan leher. Para mahasiswa sekalian, silahkan memperdalam
dan memahaminya tidak hanya struktur anatominya tapi juga fisiologinya ya, sambil melihat atlas ada bacaannya, kemudian melihat fantomnya, melihat preparatnya, dicoba dihubungkan dan dipahami sekaligus dengan fungsinya, fisiologinya. Contoh tadi orbicularis oculi, berarti dia berfungsi untuk memejamkan mata. Kalau yang untuk buka mata berarti yang levator palpebra misalnya. Orbicularis oris untuk menutup rongga mulut ya. Musculus risorius untuk fungsi tersenyum ya. Jadi dengan menghubungkan antara struktur dan fungsi itu lebih kuat pemahaman kita, dan tentu kita akan juga bisa memahami, oh kalau begitu inervasi, nanti vaskularisasi, kemudian topografi dengan organ-organ lain, misalnya di leher itu ada glandula tiroid ya, kemudian fasa darah besarnya ada arteri karotis, ada vena jugularis, dan seterusnya. Selamat belajar, semoga dimudahkan untuk memahami materi pada blog ini. Terima kasih.